sorak-sorai bagi Tuhan.
Aku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Ya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari. Sungguh satu sukacita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap berdoa, kita tetap berhubungan, kita tetap terkoneksi dengan Raja dan segala Raja. Kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus ada dimanapun kita berada, menyertai kita, memberikan kekuatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah memuji besarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami tahu bahwa Engkau disukakan dengan puji-pujian kami. Tiba saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu Kau menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, ini adalah bulan Agustus, di minggu yang kedua, dan
Saya percaya semua kita tetap dalam keadaan sehat luar biasa. Walaupun ada beberapa dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan fisik, tapi saya percaya bahwa ketika berita kabar baik disampaikan, firman Tuhan disampaikan, itu akan menjadikan kekuatan, akan melepaskan setiap belenggu-belenggu, akan membuat yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang percaya dan bertindak atas dasar perjanjian baru. Haleluya. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Pagi ini kita akan belajar bagaimana tentang Raja Daud. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Judul perikopnya adalah perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu." Haleluya. Bapak Ibu Saudari, kita sudah sering mendengar bagaimana kisah Daud mengalahkan Goliat. Cerita yang luar biasa yang sampai sekarang sering kita dengar perumpamaannya, analoginya dan lain-lain, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang yang namanya Daud, dia percaya dan dia bertindak atas dasar perjanjian dengan Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca sebelum pasal 17, di pasal 16, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah PR. Itu bagaimana yang Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Baru setelah itulah terjadi yang namanya peperangan bangsa Israel melawan orang Filistin. Yang waktu itu tampillah seorang pahlawan mereka yang besar tingginya, sangat tinggi sekali, Tuhan katakan, dan menantang tentara-tentara bangsa Israel waktu itu. Apa yang Goliat lakukan? Goliat lakukan hanya dia keluar pagi, ya, pagi-pagi, dan dia keluar, kemudian dia masuk kembali ke dalam kemahnya. Sore kemudian dia keluar. Apa yang dia lakukan? Dia lontarkan kata-kata, dia lontarkan hinaan-hinaan yang meremehkan bangsa Israel dan meremehkan Tuhannya bangsa Israel. Itulah yang dibuat oleh Goliat. Dia selalu keluar pagi, masuk lagi keluar sore. Dia selalu intimidasi. Dia selalu intimidasi tentara Israel. Haleluya. Apa yang terjadi? Yang terjadi tidak ada satupun tentara Israel yang gagah perkasa, yang memenangkan banyak pertempuran dengan Raja Saul. Tidak ada satupun yang berani.
Tidak ada satupun yang berani untuk melawan yang namanya Goliat, seorang raksasa yang tinggi besar dari Filistin. Bapak Ibu, suatu ketika setelah Daud diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel menjadi raja, waktu itu Daud sedang mengembalakan kambing dombanya di gunung. Dia dipanggil oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Kemudian Daud berangkat ke medan perang. Ketika dia sampai ke lembah Elah, dia mendengar ada seorang yang najis bibirnya, bangsa Filistin, raksasa gede banget, sedang mengintimidasi, sedang mengata-ngatain, sedang melakukan pelecehan dan lain-lain terhadap tentara-tentara pilihan Allah, tentara-tentara Israel. Dan yang luar biasa, tidak ada satu pun tentara itu yang berani melawan orang Filistin itu. Ketika Daud mendengar hal tersebut, marah lagi. Langsung dia berkata, kurang ajar, ada orang yang najis bibirnya berkata seperti itu. Lalu singkat cerita, Daud mengambil keputusan untuk dia maju berperang melawan Goliat. Haleluya. Bapak Ibu, pagi ini pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hatimu, saat ini bertanya seperti ini, mengapa ada dua orang yang mendengarkan hal yang sama namun memiliki reaksi yang sangat berbeda? Sama-sama mendengarkan suatu berita, sama-sama mendengarkan satu kata-kata, tapi respon, saya ulangi sekali lagi, responnya berbeda. Nah, inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi bagi seseorang, apa yang dikatakan membuatnya takut dan putus asa. Jadi bagi seseorang itu, dia dengar kata-kata itu, dia dengar intimidasi itu, dia jadi takut, dia jadi putus asa. Tapi bagi seorang yang lain, begitu dia mendengar intimidasi, dia begitu mendengar kata-kata yang penuh dengan cacian, makian, hatinya dipenuhi dengan iman, sehingga dia berani melawan iblis dan apa yang sedang iblis itu lakukan. Nah, Bapak Ibu, dua orang yang berbeda, yang mendengar hal yang sama, tapi punya respon yang berbeda. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, ini yang terjadi di lembah Elah, waktu yang namanya si Goliat, si raksasa Filistin itu mencemooh bangsa, yang mencemooh pasukan Israel selama 40 hari. Bayangkan Bapak Ibu, 40 hari dicemooh oleh yang namanya Goliat, hidup dalam ketakutan. Tapi apa yang terjadi kepada firman Tuhan katakan, selama 40 hari bangsa Filistin itu juga gak maju berperang, gak maju melawan bangsa Israel, tentara Israel. Dia cuma hanya melontarkan intimidasi, ketakutan, cemoohan dari yang namanya Goliat. Nah, saat Daud tiba di sana, Bapak Ibu, ketika ia mendengar cemoohan itu, ya entah kenapa cemoohan itu membuat pasukan Israel jadi gentar, jadi takut, malah membuat Daud marah. Apakah yang Daud ketahui dan apakah yang Daud lihat yang tidak dilihat oleh tentara Israel waktu itu? Dan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengapa Daud bersikap seperti itu? Bapak Ibu, Daud tahu bahwa ia memiliki suatu perjanjian dengan Tuhan. Daud tahu bahwa dia memiliki satu covenant dengan Tuhan. Daud dalam bahasa Ibrani-nya berarti orang yang dikasihi. Dan saya dan saudara juga adalah orang dikasihi Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, apakah itu perjanjian Tuhan dengan Daud? Kita flashback kembali di pasal 16 ketika di awal tadi saya berbicara tentang bagaimana Samuel menggolati Daud sebagai raja Israel. Nah, itu adalah awal mula perjanjian Tuhan dengan Daud. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1,
Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Haleluya. Dalam 1 sampai 16 ayat pertama, ya Bapak Ibu, yang kita harus highlight adalah bahwa Tuhan Allah sendiri yang memilih Daud. Itu awal mula perjanjian Allah. Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, sejak hari itu ketika Samuel mengoleskan minyak di atas kepala Daud, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Arti kata, ketika berkuasa roh Tuhan ke atas Daud, apapun yang Daud alami, apapun yang Daud hadapi, ya, dia percaya ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupannya. Dia berkata kepada Saul waktu itu, Saul bertanya apakah dia ada pengalaman perang. Dia bilang, saya tidak ada pengalaman perang, tapi saya mengembalakan kambing domba di padang. Saya ketemu singa, saya ketemu beruang yang ingin menerkam anak kambing domba saya. Apa yang saya lakukan? Saya sobek-sobek, saya robek mulut. Dia bunuh singa itu, dia bunuh beruang itu dengan tangan. Haleluya. Karena apa? Karena dia tahu ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan Daud. Haleluya. Bapak Ibu saudari yang sangat saya kasihi, karena Daud tahu bahwa dia punya perjanjian. Dia punya perjanjian dengan Tuhan Allah. Makanya dia berani bertindak seperti itu. Nah, Raja Saul dan semua tentara yang bersamanya pada hari itu juga memiliki perjanjian yang sama dengan Tuhan. Ya, tetapi hanya Daudlah yang mempercayai perjanjian tersebut. Ketika dia percaya, maka dia bertindak sesuai dengan kepercayaan. Haleluya. Ketika dia percaya, dia bertindak sesuai dengan kepercayaan. Dua orang mendengarkan hal yang sama, ya, tapi mempunyai respon yang berbeda. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Daud percaya, kemudian dia bertindak. Haleluya. Pagi hari ini saya berdoa biar setiap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, hati kita percaya. Ketika kita percaya, kita bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sangat saya kasihi, ketika Daud percaya firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 45-46, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudari, Daud mengalahkan Goliat dan menggal kepalanya. Daud mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa, walaupun dia berada di bawah perjanjian lama. Tetapi Bapak Ibu
saudari yang saya kasih, betapa lebih besar lagi kemenangan saudara dan saya, kita saat ini, ya, yang sudah berada di bawah perjanjian yang baru. Haleluya. Hari ini Tuhan sedang bertanya-tanya bagi saudara dan saya, bertanya bagi seluruh Bapak Ibu saudari yang menonton ibadah online pagi hari. Di manakah daun-daunku yang mempercayai perjanjian baru? Di manakah mereka daun-daunku itu? Nah, Bapak Ibu, apakah itu perjanjian baru? Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Haleluya. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu berarti kemurahan yang tidak diterima karena jasa. Tidak layak kita terima kasih karunia dan tidak kita upayakan. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa Ia memutuskan perjanjian ini dengan kita, ya. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia memutuskan perjanjian ini, memberikan perjanjian ini dengan kita melalui Yesus Kristus sebagai wakil kita. Haleluya. Dan berdasarkan perjanjian tersebut, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita memiliki kemurahan yang tidak layak kita terima. Haleluya. Kita diberkati karena Yesus telah mengambil pukulan yang dimaksudkan untuk kita. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan atas setiap raksasa dalam kehidupan. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita yang dulunya harusnya mati, kita boleh hidup. Haleluya. Kita beroleh kemurahan Allah. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini kabar sukacita? Dan saya percaya setiap kita mendengar kabar ini bahwa ada seseorang pribadi yang luar biasa, yang rela mati untukmu, yang rela memberikan segalanya untukmu, yang rela memberikan nyawanya untukmu. Maka setiap orang yang mendengar itu akan bersukacita, karena itu adalah kabar baik. Itu adalah kabar baik. Nah, Bapak Ibu, saudari yang saya kasihi, hari ini Tuhan ingin saudara dan saya kita berdiri teguh. Kita berdiri teguh, kita menghadapi setiap raksasa. Raksasa yang sedang kita hadapi. Apakah raksasa itu? Mungkin raksasa itu adalah tuduhan-tuduhan, intimidasi-intimidasi, penghakiman-penghakiman, penyakit, hutang, jatuh. Dan Anda butuh yang namanya pertolongan. Bapak Ibu saudari, Tuhan ingin kita menghadapi raksasa. Kita berdiri teguh dengan kita mempercayai bahwa Allah selalu menyertai kita. Dan di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Dan kuasa telah diberikan dalam kehidupan. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan. Roh Kudus yang adalah Maha Guru dari setiap guru yang ada di muka bumi, ada di dalam Kristus. Hari ini Tuhan ingin kita berdiri teguh menghadapi setiap raksasa-raksasa itu. Dan Tuhan ingin kita menyatakan bahwa terlepas dari apa yang kita alami, mungkin saat ini kita sedang lemah, sedang sakit, sedang terpuruk, sedang mengalami masalah demi masalah. Terlepas dari apa yang kita alami, terlepas dari apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita tetap percaya. Tuhan ingin kita tetap percaya bahwa Dia berpihak kepada kita.
Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihakmu, siapakah lawannya? Tidak ada. Tuhan ingin kita tahu, Tuhan ingin kita percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa kita percaya karena apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Yesus mati untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Nyawanya Dia berikan kepada kita. Haleluya. Dan ketika kita tahu dan ketika kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semua untuk kita, maka dengan mata kita sendiri kita akan melihat setiap raksasa-raksasa, tuduhankah, intimidasikah, penghakimankah, sakit penyakitkah, hutangkah, masalah hubungankah, akan jatuh tergeletak di depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang pagi hari ini, karena apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Makanya kita mendapat kemenangan demi kemenangan demi kemenangan atas setiap raksasa pergumulan hidup. Haleluya. Pagi ini saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi raksasa, tuduhan-tuduhan, intimidasi, sakit penyakit, hutang, dan lain-lain, penghakiman, dan segala macam tipu daya muslihat iblis. Hadapi itu dengan kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu yang ada di rumah. Angkat tangan kanan. Haleluya. Tangan kirimu taruh di dadamu. Oh, Roh Kudus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Aku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang butuh pertolongan saat ini. Mereka mungkin sedang menghadapi raksasa-raksasa yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka sedang mengalami sakit penyakit, mengalami masalah-masalah keluarga, hubungan, hutang, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa Engkau ada di pihak kami. Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan masa depan yang penuh harapan pada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada di pihak kami, dan Engkau telah memberikan nyawamu untuk kami. Dan kami percaya setiap masalah kami, setiap raksasa-raksasa yang menghantui kami, yang mengintimidasi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini bagi setiap yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setiap mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kamu peroleh kekuatan daripada Roh Kudus. Yang mengalami usahanya bangkrut, yang mengalami usahanya mundur saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan bahwa ada kemajuan, ada terobosan yang akan terjadi atas bisnis setiap anak-anakmu Tuhan di tempat ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, mungkin ada yang punya masalah hubungan, masalah hutang, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tolong berikan hikmat marifat, Engkau berikan segala berkat-berkat daripadamu, Tuhan. Turun atas setiap keluarga, turun atas setiap jemaatmu, Tuhan, yang butuh pertolonganmu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan, bertumbuh dalam hati kami, sehingga semakin hari, Tuhan, kami semakin mengerti akan rencanamu, isi hatimu. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau tidak menginginkan yang jahat terjadi dalam kehidupan kami, tapi Engkau menginginkan yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya layak bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Ya, sama-sama kita katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah online kepada seluruh jemaat GBI Gerhasian Palembang. Dikarenakan kota Palembang sedang diberlakukan PPKM darurat, maka kita akan melaksanakan ibadah online selama bulan Agustus 2021. Untuk link YouTube channel akan di-share kepada seluruh jemaat pada pukul 9.30 WIB. Selamat beribadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan dan konseling bagi saudara yang membutuhkan bimbingan, saran, nasihat firman Tuhan dan dukungan doa, saudara dapat menghubungi Gembala Sidang Pendeta Thomas Setiawan ataupun Pendeta Muda Lukas Setiawan atau Pendeta Pembantu Meshak Yakub Setiawan dengan nomor yang tertera di wata jemaat tersedia. Bank transfer bagi saudara yang ingin mengirimkan dana persembahan untuk Tuhan dapat mentransferkan dana ke nomor rekening BCA atas nama Gereja Betel Indonesia, atau yang ingin mengirimkan dana pembangunan dapat mentransferkan dana ke nomor rekening Mandiri atas nama Thomas Setiawan Gereja Betel IND. Untuk keperluan administrasi silakan mengirimkan bukti transfer kepada Pendeta Muda Lukas Setiawan. Happy birthday to you Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun di bulan Agustus. Kiranya kasih damai sejahtera Tuhan Yesus melingkupi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan, kami mengundang seluruh jemaat GBI Gerhasian Palembang dari anak sekolah minggu, para remaja, anak muda ataupun orang tua yang rindu melayani Tuhan di bidang WL, singer, serta pemusik untuk dapat merasakan diri segera di Ibu Indrawati. Kami mengundang kalian semua untuk melayani Tuhan bersama-sama. Informasi kedua, gereja kita akan mengadakan baptisan air pada bulan Agustus ini. Bagi jemaat yang rindu di baptis air dapat mendaftarkan diri segera kepada Pendeta Muda Lukas Octavianus Setiawan. Mari kita bersama beribadah di GBI Gerhasian Palembang. Kami bertata dalam surga, kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh melakukan kebaktian Tuhan di online Tuhan. Bila kasih kemurahan-Mu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terlebih dari hari ini Tuhan, hamba doakan Tuhan Bapak Pendeta Thomas Setiawan Tuhan, Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dialah segala sakit penyakit Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Begitu Ibu Pendeta Pak Thomas juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berkati kesehatannya. Engkau juga berkati anak cucunya Tuhan. Ya, Engkau tinggalkan satu orang pun Tuhan. Engkau jamah kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, di sana hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba yang melayani tempatnya Tuhan, baik yang di mimbar maupun di bawah mimbar, bila kasih Tuhan menyertai sepanjang hidupnya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa khusus kepada anak-anak-Mu di jemaat tempat ini Tuhan, yang sakit Tuhan, terlebih Bapak Gunawan Tuhan sakit terbaring di rumah sakit, bila kuasa-Mu yang menjamah Tuhan, kuasa-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tabib tidak asal tabib, Engkau dokter tidak asal dokter, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan, karena kuasa mujizat-Mu masih ada di hari ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa juga Ibu Teti kita Galung Tuhan, hamba tidak tahu apa menderita sakitnya, bila Engkau jamah kesembuhkan dengan kuasa-Mu juga Tuhan, karena kuasa-Mu lah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Begitu hamba mendoakan Ibu dari Bapak Nainggolan yang ada di kampung Tuhan, apapun sakit penyakit Tuhan, Engkau jamah kesembuhkan Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan. Tuhan, Ibu juga, hamba juga berdoa Ibu Lydia Tuhan, saatnya sakit apa hamba juga tidak tahu Tuhan. Bila Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Hamba percaya kuasa-Mu besar Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk saat ini Tuhan, untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa yang besar ini Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau pakai pemimpin bangsa yang besar ini Tuhan, karena bangsa depan bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Jauhkanlah Indonesia ini Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan segala mara petaka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, wabah pandemi ini, COVID-19 ini Tuhan, bila Engkau jauhkan dari bangsa kami Tuhan, jauhkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, cinta dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada hari ini dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dengan satu iman, kita bersama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.